Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu-ibu, apa kabar? Kita halal ya cerita ini. Insyaallah. Insyaallah hari ini kita halal sekalian kita tausiah sama Ustadz Afdoli. Judulnya Agar Istiqomah Setelah Ramadan. Masya Allah, itu sih saya banget ya. Kita tuh kayaknya kebanyakan nih, karena abis Ramadan tuh capek kan ya. Soalnya kan bener-bener fisik juga, ibu-ibu ya, sholat tarawih, Masya Allah, yang biasanya nggak sholat di abis Isya, ini kita sholat 20 rakaat, 23 rakaat, belum nanti itikaf, Masya Allah. Cuman Alhamdulillah Allah kasih kekuatan sama kita untuk ibadah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita juga dikasih hikmah, rahmat, kemudahan dari Allah untuk bisa datang pagi-pagi. Ini kan biasanya ibu ngantuk ya, ini kita datang di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah Ustadz Abdulin, barakallah semua ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka, tadi belum buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini bersama di kajian Majelis Taklim Khairatul Nisa, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam yang alhamdulillah Allah kasih terus pada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah dengan rahmatnya kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Tidak berpanjang malam lagi, saya persilakan untuk Ustaz memulai tausiah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa akhirna bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Indonesia, Mulia Mumayati, juga teman-teman yang lain, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, juga ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan birodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian berkati Allah, sebelum mulai kajian, masih dalam suasana bulan Syawal, maka saya mengucapkan ja'alallahu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa ini saya awali dengan permohonan maaf? Karena yang banyak ngomong itu biasanya banyak salah. Yang banyak ngomong di pengajian siapa? Ustaz. Sudah sendiri aja. Yang banyak ngomong itu biasanya banyak salah. Makanya saya yang banyak ngomong minta maaf duluan. Jadi kalau ibu gak usah minta maaf, apalagi ngajinya sambil ngantuk kan gak banyak ngomong. Salah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan kemarin tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Semoga puasa yang kita lakukan kemarin akan membawa efek, membawa pengaruh dalam perbaikan diri kita. Tema yang saya mau bahas pada hari ini adalah menjaga spirit Ramadan dan tetap istiqomah. Apa yang istiqomah? Istiqomah itu langgeng atau konsisten. Ya. Inna khairul a'mal adwamuha wa in qala.
sebaik-baik amal itu langgengnya, kata Nabi, walaupun amal itu sedikit. Jadi ini menunjukkan betapa kualitas istiqomah itu akan menyempurnakan amal-amal kita. Ya, maka beramal itu susah, dan ternyata lebih susah lagi kita menjaga istiqomah dalam beramal. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah secara khusus memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bisa istiqomah dalam ibadah. Coba kita buka ya, Al-Quran surat Fussilat surat 41. Surat 41 ayat 30 sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sadaqallahul. Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 34. Sesungguhnya orang-orang yang kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya istiqomah. Allah memberikan 3 jaminan kepada orang yang dalam ibadahnya bisa istiqomah. Apa 3 jaminan itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia konsisten dalam keimanannya, dalam ibadahnya. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaga orang itu. Jadi malaikat akan diturunkan oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, orang yang istiqomah la takhofu alla takhofu wa la tahzan. Orang yang imannya istiqomah, ibadahnya istiqomah, dalam hidupnya insya Allah akan happy, akan dijauhkan dari ketakutan yang menghantui, dan hidupnya orang yang istiqomah tidak akan larut dalam kesedihan. Ya, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang istiqomah itu bil jannah, dengan jannah, dengan surga yang sudah Allah janjikan. Nah, inilah keutamaan istiqomah. Jadi kalau di Ramadan ibu-ibu rajin baca Quran, harusnya selesai Ramadan sih nggak selesai baca Quran. Kalau selesai Ramadan selesai, berarti ibadah kita belum istiqomah. Kalau di saat Ramadan ibu-ibu rajin sedekah, begitu selesai Ramadan selesai sedekah, berarti itu pertanda ibadah kita belum istiqomah, karena nggak langgeng, nggak konsisten. Kalau di bulan Ramadan orang rajin sholat malam,
Maka harusnya kalau kita imannya istiqomah, ibadahnya istiqomah, selesai Ramadan nggak selesai ibadah malam. Nah, ya. Ini harus menjadi perenungan kita, ya. Jadi jangan sampai kita semangat ibadah hanya Ramadan saja. Pertanyaannya, kenapa sih kita semangat ibadah hanya nunggu Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Nah, itu harus kita jadikan pertanyaan ke diri kita, ya. Kenapa sih kita rajin sedekah, rajin ibadah, rajin sholat malam nunggu Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Gitu ya. Apakah pahala hanya ada di Ramadan? Ya. Kan biasanya orang semangat ibadah itu kan karena pahala, ya. Boleh nggak orang ibadah ngejar pahala? Boleh. Jawabannya masih setengah-setengah, masih pada puasa, ya. Boleh nggak ibadah cari surga? Masih setengah-setengah juga ya, takut salah, ya. Boleh nggak orang ibadah cari pahala? Boleh nggak orang ibadah cari surga? Ya boleh. Allah sendiri kan yang memberi ganjaran, ya. Tetapi pahala dan surga itu bukan tujuan ibadah. Itu yang harus digarisbawahi. Ibadah mencari pahala boleh, ibadah mencari surga boleh, tetapi tujuan ibadah bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari surga. Tujuan ibadah adalah ibadah yang untuk mencari ridho Allah. Ya. Kalau ibadah itu tujuannya mencari pahala, biasanya ibadah itu nggak bisa bertahan lama, biasanya nggak bisa istiqomah. Karena kalau ibadah itu sudah niatnya hanya tujuannya mengejar pahala, biasanya ibadah itu akan hitung-hitungan, dan biasanya ibadah hitung-hitungan itu ibadah akan transaksional, dan kalau sudah transaksional biasanya ibadah itu nggak bisa istiqomah, nggak bisa bertahan. Karena hitung-hitungan kan, berarti tergantung hitungannya dong. Kalau pahalanya besar, semangat. Begitu pahalanya kecil, ya dia males. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, padahal kan ibadah harusnya tujuannya bukan mencari pahala. Pahala surga harusnya kita jadikan penyemangat saja. Ya. Kita jadikan pahala surga itu sebagai motivasi, penyemangat saja. Tapi tujuan ibadah ya harusnya untuk sang pencipta surga. Ya, ibadah kita harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita sudah karena Allah, bukan karena tujuannya pahala, bukan karena surga, dijamin pasti ibadah kita akan lalu. Gitu. Ya, kalau ibadah kita tuh betul-betul karena Allah, ibadah kita tidak terkontaminasi oleh waktu, tidak terkontaminasi oleh keadaan. Kalau ibadah itu karena Allah, maka biasanya ibadah itu akan bertahan lama. Kenapa? Karena orang ibadahnya yang tujuannya karena Allah, dia meyakini Allah tidak hanya ada di Ramadan saja, Allah juga ada di luar Ramadan. Ya, tapi kalau ibadah itu hanya ngejar pahala, ya biasanya ibadahnya semangat di saat Ramadan saja. Nah, pertanyaan sederhana, ibadah kita karena Ramadan atau karena Allah? Ya, serius ya? Ibadah kita karena Allah apa karena Ramadan? Nah, kalau ibadah kita karena Allah, harusnya ibadah itu tidak peduli mau Ramadan nggak Ramadan, sekali dia ibadah sampai mati tetap beribadah. Tapi kalau ibadah itu karena Ramadan, kan karena pahala tadi kan, ya pantas. Karena mengejar pahala, ya pahala yang besar hanya di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, akhirnya apa? Selesai semua. Ya, ibu saat Ramadan rajin baca Quran, iya. Tadarus Quran kata berapa kali? 3 kali. Bagus ya? Begitu selesai Ramadan, bu, selesai tadarus. Quran ditaruh di rak buku lagi. Nanti dibaca lagi saat Ramadan tahunnya akan. Begitu mau dibaca, dibuka, sebelum dibaca ditiup dulu. Kenapa ditiup? Ya tahu ibu. Oke, pengalaman. Kasih pengalaman. Ya, kan kalau Quran sering dibaca nggak perlu ditiup kan, nggak ada debunya. Ya, jadi ciri-ciri ibadah istiqomah itu satu, ibadah itu akan bertahan lama. Ya, orang yang ibadahnya istiqomah, dia yakin
bahwa Allah itu ada kapan saja. Allah tidak hanya ada di Ramadan, pahala juga tidak hanya ada di Ramadan. Katakanlah Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, nggak salah, tapi kembalikan kepada fungsi ibadah, bahwa ibadah tujuannya bukan untuk pahala, tapi ibadah tujuannya adalah untuk mendapat ridho Allah. Kalau ibadah kita karena Allah, insya Allah ibadah kita akan konsisten, akan istiqomah. Ya, coba kita buka ayatnya. Ada orang yang ibadahnya itu dikatakan Allah setengah-setengah. Berarti apa? Berarti apa, Bu? Masih terkontaminasi oleh keadaan. Jadi ibadah tergantung mood. Ya, tanggal tua baru semangat. Tanggal muda kendor. Tanggal tua doanya panjang kali lebar. Ya. Berarti ibadahnya itu belum istiqomah. Dan ibadah yang belum istiqomah di Quran itu dikatakan apa, Bu? Ibadah yang setengah-setengah. Ibu dibilang setengah gimana kira-kira? Ya, kira-kira gimana? Ibu setengah tahu. Marah. Tapi ada orang yang disebut di Quran, Bu, ibadah setengah-setengah, ada di Quran itu. Yang nyebut Allah lagi, Bu, ya Allah. Ya. Kalau ibadah kita setengah-setengah, khawatirnya nih, nanti setengah-setengah di surga, setengah di neraka, badan kita nih. Ya, yang di surga badannya dingin, di neraka setengah badannya di panas, ya. Jadi di surga dingin, di neraka sebagian panas, akhirnya panas, setengah-setengah gitu. Nah, ya. Coba dibuka surat Al-Hajj. Mudah-mudahan nggak termasuk kita. Ya. Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-11. Ada orang yang mengibadahi Allah itu bertepi. Nah, bertepi itu maksudnya apa? Enggak full, enggak totalitas, setengah-setengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Surat Allahul. Jadi kalau ibadah kita nggak istiqomah, maka ibadah kita disebut di ayat ini. Ada orang yang mengibadahi Allah atau menyembah Allah itu bertepi. Jadi kata bertepi itu tidak totalitas, ya, belum istiqomah. Kalau ditimpa kenikmatan, dia semangat ibadahnya, dia puji-puji Allah. Oh, nggak percuma ya, saya sedekah kalau rezeki saya sekarang lancar, tahu? Nggak percuma saya tahajud kalau suami saya nurut. Jadi dia semangat ibadah itu karena apa? Karena ada satu keadaan yang sesuai dengan harapannya. Tapi begitu harapannya tidak sesuai, rencananya tinggal rencana, Allah di nomor kesekian. Allah di belakang itu. Percuma saya sholat, percuma saya ngaji, percuma saya sedekah, kalau hidupku malah tambah susah kayak begini. Mendingan saya nggak usah sholat, mendingan aku nggak usah ibadah. Allah nggak adil. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah, kalaupun dia ibadah, ibadahnya itu masih setengah. Ibadah yang setengah-setengah dikatakan apa? Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah, supaya ibadah kita nggak merugi apa? Ya, ibadah kita itu harusnya istiqomah, tidak terkontaminasi oleh waktu, tidak terkontaminasi oleh keadaan. Dalam kondisi senang tetap beribadah, kondisi susah beribadah. Dalam kondisi sehat ibadah, sakit ibadah. Dalam kondisi tanggal tua ibadah, tanggal muda ibadah. Jangan ibadah itu luntur karena waktu dan keadaan. Ya, kalau kita ibadah kepada Allah
Ketika kita senang, semangat. Lalu di saat lagi susah, kita hilang semangat kita. Maka Allah tidak akan membersamai diri kita. Berarti kalau mau dibersamai oleh Allah, ya dalam kondisi apapun, terus kita tunduk kepada Allah. Ya, kalau hidup ini selalu tunduk sama Allah, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, kita ibadahi Allah, maka Allah pun akan ingat kita di saat senang dan susah kita. Kan hari ini kadang kenapa ya saat susah kok kayak Allah itu tidak menolong kita. Kenapa ya di saat susah kok kayak kita ini dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah. Kenapa di saat susah sepertinya Allah itu tidak menolong kita? Jangan-jangan di saat senang kita lupain Allah. Ya. Di saat senang kok lupa sama Allah? Jangan-jangan saat susah kita lupa Allah. Berarti kalau mau tidak dilupakan oleh Allah, ya harusnya dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Jangan tinggalkan Allah. Maksudnya jangan tinggalkan ibadah. Ya. Karena kalau kita tinggalkan ibadah, itu akhirnya kita meninggalkan Allah. Kalau Allah kita tinggalkan, efeknya apa? Nanti Allah akan meninggalkan hidup kita. Dan saat Allah meninggalkan hidup kita, apa yang terjadi? Di sana akan terjadi kehampaan dalam hidup manusia. Ya, akhirnya manusia itu terasa hampa, terasa hamba, kayak nggak ada artinya, kosong, akhirnya mudah putus asa, akhirnya mudah stres. Orang stres itu bukan karena masalah, tapi orang stres itu karena dia salah dalam membawa masalah. Harusnya masalah dibawa kepada Allah. Hari-hari ini banyak membawa masalah ke pikiran kita, ke akal kita, yang lelah kita. Ya, maka ibadah itu harusnya kita lakukan tidak karena keadaan. Mau keadaan apapun, sekali ibadah sampai mati tetap beribadah. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di Ramadan yang lalu, semoga semangat, ya, spirit Ramadan itu kita bawa 11 Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kita buka lagi. Tadi surat berapa? Surat Al-Hajj, surat 22 ya. Apa cara agar ibadah itu bisa istiqomah? Apa kiat biar ibadah itu bisa langgeng? Ya. Kuncinya ada dua. Pertama, ibadah itu harus disertakan ilmu. Yuk kita buka lagi. Sudah ketemu? Belum masih. Dan saya tanya, siapa tahu sudah ada yang tahu. Surat Al-Isra surat 17 ayat 36 kalau nggak salah. 36 ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Ya betul ya? Ya silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini ayat yang menjelaskan pentingnya apa? Ilmu. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak didasari ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu hanya latah. Tahu latah? Kalau dalam bahasa fikih itu taklid, ikut-ikutan. Ya. Dalam ibadah itu nggak boleh taklid, tapi talfik. Tahu talfik? Kalau talfik itu melakukan sesuatu ada hujah, ada dalil. Jadi ketika ditanya, kok ibu ngaji, gitu kan? Nah, dia punya hujah, dia punya dalil. Kenapa saya ngaji? Kan ngaji sebagai kewajiban buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau saya ngaku iman, berarti harus wajib ngaji. Nah, itu namanya hujah, itu namanya ilmu. Kalau sesuatu itu didasari dengan ilmu, insya Allah sesuatu itu akan kokoh, sesuatu itu akan istiqomah. Ya, maka kata Al-Ghazali dalam makalahnya itu, apa kata Imam Al-Ghazali? Al-ilmu asasul ibadah. Ilmu itu pondasi dalam beribadah. Bu, ini musola dikatakan indah, bagus. Yang menentukan apa?
bukan desainnya saja. Musola ini bagus ya, kenapa? Desainnya, desain perlu, tapi yang menentukan musola itu bagus, musola itu indah, musola itu kuat, bukan desainnya, yang menentukan pondasinya. Dan ternyata pondasi ibadah kita itu ada di ilmu. Bagaimana ibadah kita mau istiqomah kalau pondasinya roboh, kalau pondasinya rapuh? Ya. Ini musola akan kuat kalau ada pondasinya, ya kan? Kalau musola pondasinya nggak kuat, kena guncangan dikit gimana? Roboh. Makanya banyak orang di saat Ramadan semangat ibadahnya, selesai Ramadan lemes lagi ibadahnya. Karena apa? Karena ilmunya nggak kuat. Ya, maka kenapa kita dianjurkan supaya kita itu terus jangan bosan untuk menuntut ilmu, untuk mengaji. Ibu sadar nggak? Semakin kita ngaji itu sebetulnya bukan semakin tambah pintar. Sadar nggak? Sadar nggak? Ya. Semakin tambah ilmu, sebetulnya kita bukan semakin tambah pintar. Justru semakin kita ini belajar ilmu, mengaji sana, mengaji sini. Kalau kita mau jujur, Bu, justru semakin kita menyadari betapa bodohnya diri kita di hadapan Allah. Kayaknya udah merasa pintar, belajar lagi, ada ilmu lagi kita dapetin. Belajar sama ustadz yang lain, ternyata ada ilmu baru lagi kita. Coba, di atas langit ada lagi. Ya, makanya kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang alim itu orang yang merasa dirinya belum tahu, orang yang bodoh merasa sok tahu. Ada di sini begitu? Gak ada. Ini saya cerita di London. Pak Ustadz, ini aku ngaji Pak Ustadz, sudah 30 tahun Pak Ustadz. Kayaknya ilmu saya itu sudah melotok di luar kepala. Coba bayangkan, melotok di luar kepala. Gimana kira-kira? Ya hilang semuanya. Ya, makanya kalau hafal nggak usah pakai melotok di luar kepala. Tetap harus jalan. Semakin kita belajar agama, Bu, kita tuh sebetulnya bukan semakin tambah pintar. Kalau kita mau jujur ya, justru semakin menyadari kekurangan kita dan kebodohan kita di hadapan Allah. Coba kalau kita buka Al-Isra surat 17 ayat yang ke-85. Di akhir ayat itu apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali ilmu sedikit. Yang ngomong itu siapa? Allah. Yang ngomong ayat itu siapa? Allah. Baru saya. Masya Allah, nggak usah menyampaikan firman Al-Isra surat 17 ayat 85. Ayat terakhirnya itu, Bu. Tidaklah aku berikan ilmu kepada seluruh manusia kecuali illa ilmu yang sangat sedikit. Terus kita di hadapan Allah merasa ilmu kita sudah mentok, ilmu kita sudah merasa hebat. Ya, malu kita di hadapan Allah. Sampai Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat itu. Kata Ibnu Abbas, menafsirkan bahwa ilmu manusia itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu seperti orang memasukkan jarum ke tengah laut. Tahu jarum? Jarum, Bu, kita masukkan ke laut, lalu kita angkat jarum itu dari laut. Air yang menempel di jarum itu, itulah ilmu seluruh manusia, dan lautan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah selalu berdoa, Rabbi zidni ilmu. Itu doanya Nabi loh. Ya Allah, tambahkan ilmu. Sekelas Nabi saja, Bu, masih menyadari kurang ilmu. Loh, kok hari ini umatnya merasa paling pintar? Malu nggak sama Rasulullah? Terus nanti kalau kita ketemu sama Rasulullah gimana? Ya Rasulullah, aku umatmu, kata Nabi, engkau bukan umatku, karena engkau nggak mewarisi akhlakku. Aku selalu menyadari kurang ilmu di hadapan Allah. Engkau menyadari seolah-olah engkau sudah pintar, sudah merasa alim, merasa paling jago. Padahal yang jago merasa paling super, yang super adalah mie. Ya, dulu waktu saya masuk di rumah tahfidz, saya
masuk di pesantren tapi di Kudus itu, saya usia SMP. Begitu saya masuk ke sana, sudah ada yang hafal Quran 15 juz. Saya 1 juz saja belum. Saya mikir bisa enggak. Terus ada satu keinginan, kalau bisa kayaknya hebat nih. Akhirnya bisa, akhirnya hafal. Merasa hebat ketika kita hanya berhadapan dengan orang yang hafal. Tapi ketemu sama orang-orang yang sudah hafal Quran, hafal tafsirnya, kita nggak ada apa-apa. Ya Allah, belum seberapa ternyata. Si Anu, dia nggak cuma hafal Quran, tapi hafal tafsir. Ketemu lagi sama orang yang hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis. Kita merasa, wah kayaknya hafal hadis hebat. Begitu sudah hafal hadis, ketemu sama ulama lagi, nggak cuma hafal hadis, tapi hafal apa? Sampai matanya hafal, sanadnya hafal, rawinya hafal. Di mana posisi kita saat ini? Maka semakin kita itu mau belajar agama, seperti itu bukan semakin tambah pintar, justru semakin kita sadar betapa bodohnya kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka surat pertama kali turun kepada Nabi itu bukan surat tentang sholat, tapi surat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Apa hubungannya ilmu dengan Iqra? Iqra artinya apa? Baca. Kenapa kita disuruh membaca? Karena membaca jendela dunia. Jadi kalau sekarang ada istilah membaca jendela dunia, itu belakangan itu 15 abad yang lalu Al-Quran turun sudah memberikan apresiasi kepada ilmu pengetahuan melalui membaca. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, turunlah surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11. Di akhir, di pertengahan ayat sampai akhir ayat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilm. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Berarti kalau kita mau dinaikkan kelas, tambahkan ilmu. Kan setiap hari kita minta, ya Allah, tambahkan iman, tingkatkan iman. Tapi ngaji males. Gimana mau meningkat iman kita? Iman meningkat itu dari ilmu itu. Ya. Lalu di At-Taubah surat 9 ayat yang ke 122. Falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din. Hendaklah manusia itu ada yang belajar ilmu agama, dan kalau sudah memahami ilmu agama supaya memberikan pelajaran kepada manusia biar manusia kembali kepada jalan Allah. Itu At-Taubah surat 9 ayat 122. Ya, sama Al-Mujadalah surat 58 ayat yang ke-11. Itu ayat-ayat yang memberikan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, maka jangan jenuh mengaji ya Bu. Jangan bosan mengaji ya. Jangan merasa seolah-olah aku sudah menguasai semua ilmu. Ya, semakin kita belajar ilmu Allah, kita akan sadar betapa bodohnya kita di hadapan Allah Subhanahu. Di sini ini nggak ada yang pintar, semuanya kita ini bodoh di hadapan Allah, termasuk Pak Ustadz. Jadi jangan ngerasa seolah-olah di sini yang paling pintar Pak Ustadz. Enggak, kita sama-sama belajar. Cuma bedanya kalau ibu belajar sama Ustadz, kalau Ustadz belajar menyampaikan ilmu sama-sama belajar. Jadi nggak boleh seolah-olah Ustadz itu merasa lebih hebat dari jamaah. Enggak, semua kita sama-sama belajar. Oke ya, itu apa? Ilmu. Jadi kalau ibadah mau istiqomah, kuncinya apa? Ilmu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, agar ibadah itu istiqomah, tancapkan keikhlasan dalam ibadah. Ya Bu ya? Tancapkan keikhlasan dalam beribadah. Ya, apa sih ciri-ciri ibadah yang ikhlas? Tadi, ibadah kalau ikhlas, maka ibadah itu tidak akan terkontaminasi oleh waktu dan keadaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata. Allah tidak menyuruh
ibadah kecuali mukhlishina lahuddin. Kecuali ibadah itu disertai keikhlasan. Berarti ibadah sama ikhlas penting mana Bu? Penting mana Bu? Kalau kita niat ikhlas, walaupun belum beramal, niat ikhlas itu sudah dihitung ibadah. Tapi ibadah tanpa niat yang ikhlas sia-sia ya Allah. Saya ambil contoh. Ini pengajian kita hari Kamis. Lalu ibu di hari Rabu kemarin niat, aku hari Kamis besok mau ngaji Kekhairatun. Ternyata ada halangan Bu, nggak bisa ke pengajian, tetap nggak dihitung ibadah. Tetap nggak dihitung ibadah. Niatul mukmin khairun min amali. Niat ikhlasnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Amal tanpa ikhlas sia-sia, tapi niat ikhlas walaupun belum beramal, niat ikhlas itu sudah dihitung kebaikan oleh Allah. Tapi jangan main niat terus. Nanti coba aku mau ngaji, nanti Sabtu aku mau ngaji, nanti Ahad aku mau ngaji, niat terus. Ya, itu nggak benar. Ya, ibu pernah dengar sebuah kisah Rasulullah SAW saat bertemu sama setan, pernah? Ibu pernah bertemu sama setan? Belum. Sama suster mesot belum? Rasulullah itu Bu, ketemu malaikat biasa, ketemu sama iblis biasa. Karena Rasulullah itu punya mukjizat, melihat yang nyata sama dengan Rasul itu melihat yang gaib. Jadi gak ada bedanya. Itu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu sering didatangi malaikat. Kadang Rasulullah saat duduk langsung berdiri, sahabat pelongo-pelongo. Ini Rasulullah kenapa duduk enak-enak dia berdiri gitu kan? Karena sahabat nggak melihat yang datang siapa. Rasul melihat ada malaikat-malaikat yang datang di majelis ilmu Rasulullah SAW. Rasulullah itu biasa ketemu sama malaikat Israel. Ibu pernah ketemu sama malaikat Israel? Ya? Mau itu malaikat Israel bertamu ke rumah Rasulullah sehari nggak kurang 10 kali dari saya. Ya, jadi biasa Rasulullah berinteraksi dengan para malaikat, termasuk sama jin sama setan biasa. Ya, nah, suatu saat ini ada satu riwayat di dalam hadis, pernah Rasulullah suatu saat masuk ke sebuah masjid. Ternyata di masjid itu ada 2 orang, yang satu lagi sholat di dekat mimbar, yang satu lagi tidur di belakang kamu. Pulas tidurnya. Rasul melihat setan itu bukan goda yang lagi sholat, yang digoda malah yang lagi tidur pulas itu. Ntar dulu selesai. Ya, jangan dulu usah. Makanya kalau ada yang ngantuk, diemin, biar itu lagi ditakuti sama setan. Tiba-tiba setan itu ngipas-ngipasin lagi tidur. Langsung Rasul tanya, setan, kenapa kamu goda dia? Itu kalau lagi tidur. Kenapa yang sholat itu nggak kamu goda? Apa jawab setan? Ya Rasulullah, itu yang sholat di dekat mimbar tanpa aku goda. Aku sudah tahu kualitas sholatnya. Sholatnya itu nggak akan diterima sama Allah. Karena sholat yang dilakukan itu karena keadaan. Itu lagi tanggal tua tuh dia lagi sholat. Lagi susah dia rajin sholat. Tapi begitu dihilangkan kesusahannya, dia luntur lagi semangat sholat. Jadi andai aku nggak goda, itu ibadah yang akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena keadaan. Apa bedanya ibadah karena Allah sama keadaan? Kalau ibadah karena Allah tuh nggak peduli, mau senang susah, sekali ibadah sampai mati dia ibadah. Itu ibadah karena Allah. Tapi kalau ibadah karena keadaan, ya tergantung moodnya. Ada nggak yang kayak begitu? Mana-mana? Kalau itu ada ibadah yang karena keadaan. Ini yang sholat itu kata setan. Jadi kalaupun nggak aku goda, aku sudah tahu ibadah itu nggak akan diterima oleh Allah. Karena ibadahnya untuk keadaan, bukan untuk Allah. Tapi ya Rasulullah, nah ini yang lagi tidur ini ya Rasul, jangankan meleknya, tidurnya aja diniati ibadah. Nah, dia punya ilmu, dia punya ilmu.
Jadi tidurnya diniati ibadah. Lah kalau meremnya aja ibadah ya Rasulullah, gimana dia melek? Maka aku meremin terus, dan jangan banyak ibadah. Ya, makanya yang ngantuk-ngantuk itu jangan itu jangan-jangan lebih takuti setan daripada yang lain. Apalagi kalau ngaji-ngaji pagi kayak gini ngantuk itu, saya senang kalau saya pengajian pagi ada yang ngantuk. Itu menunjukkan semalam banyak tahajud. Itu yang ngantuk langsung lagi. Berarti yang nggak ngantuk berarti nggak. Nah, itu yang ngomong kayak ya. Jadi yang membuat setan itu takut bukan ibadah kita. Maka setan tidak pernah takut dengan orang yang ahli ibadah, tapi setan takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah. Ditulis berstatus. Ya. Setan tidak takut dengan orang yang ahli ibadah, tapi setan takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah. Yang ditakuti bukan ibadah kita loh, keikhlasan. Itu dia tidur, kelihatannya ibadah kan? Tapi niatnya ikhlas. Ya Allah, aku niat mau tidur untuk menguatkan fisik, untuk menjaga kesehatan, biar aku tetap bisa ibadah, biar aku tetap bisa ngaji. Maka tidurnya insya Allah itu ibadah oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Kan sah dan tidaknya amal tergantung niat. Ya. Ada seorang suami mau pergi perang di zaman Rasulullah, istrinya mau ikut karena dia kepingin mendapat pahala syahid. Kalau mati dia mati syahid, dan dia mau dapat pahala jihad. Kata suaminya, yang diperintahkan perang itu hanya laki-laki, kata suaminya. Jadi ibu-ibu perempuan tidak harus berperang. Tapi si istri ini kekeh, aku kepingin dapat pahala jihad. Ya, akhirnya sampailah berita itu ke Rasulullah, dan Rasul mengatakan jihad seorang istri tidak harus di medan perang, tapi jihadnya seorang istri ketika dia bisa meluruskan niat. Jihadnya seorang istri itu ada di rumah tangganya. Nyapu itu bisa jadi pahala jihad kalau niat kita karena. Jadi kalau ibu ditanya dulu, apa sih bawa sapu? Berjihad. Ya. Yang menentukan bukan amaliyah, tapi apa Bu? Niat. Ya. Maka kenapa di Al-Quran sampai ada surat Al-Ikhlas? Ikhlas kan? Padahal isinya enggak ada perintah ikhlas, enggak ada itu. Coba buka. Ada enggak tuh? Kuluwahan itu ada perintah ikhlas, enggak ada kan? Al-Ikhlas itu isinya adalah tentang tauhid. Loh, kenapa kok Al-Ikhlas itu kok isinya tentang tauhid? Ternyata supaya kita bisa ikhlas, maka kuncinya satu, kita harus mentauhidkan. Ya, kita harus membesarkan Allah. Kalau kita mampu membesarkan Allah, insya Allah ibadah itu terasa kecil. Ya. Kalau kita itu sudah membesarkan Allah, ibadah seberat apapun terasa ringan. Yang membuat ibadah ringan atau berat itu kembali kepada nawaituh. Kalau ikhlas, yang berat pasti jadi ringan. Tapi kalau nggak ikhlas, yang ringan akan jadi berat. Betul nggak? Betul nggak? Bu, melahirkan sama mengandung berat apa ringan? Berat. Yang kompak. Mengandung, melahirkan berat apa ringan? Berat. Anaknya berapa? Oh, bisa katanya berapa? Oh, bisa 40. Gimana ini? Ya, mengandung melahirkan berat. Siapa yang bilang ringan? Sampai Al-Quran sendiri mengatakan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini an syurli wali walidai ilayal masih. Mengandung melahirkan itu wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Itu bahasa Quran. Jadi payah di atas payah berarti berat kan? Maka dari dulu saya tidak pernah mau mengandung karena berat, ya. Tapi kenapa kok ibu-ibu bisa punya anak 4? Iya kan? Kalau logikanya apa? Berat. Lalu
Kenapa jadi ringan? Kenapa jadi ringan? Ikhlas. Karena ikhlas. Saya nggak ada ikhlas berat sih. Ayo, coba. Jadi, yang membuat ibu itu rela mengandung, rela melahirkan karena ada keikhlasan. Ya, kalau sudah ikhlas, ikhlas itu akan membentuk energi positif. Ikhlas itu akan menjadi kekuatan. Dan kalau sudah kuat, yang berat akan jadi ringan. Kalau sudah kuat, yang jauh akan jadi dekat. Itu semuanya kembali ke ikhlas. Ada orang rumahnya nempel sama tempat pengajian, tapi kalau memang nggak ikhlas, terasa jauh untuk tempat pengajian. Tapi buat orang yang ikhlas, ya, walaupun rumahnya jauh, terasa dekat. Yang membuat jauh jadi dekat, ya keikhlasan itu. Yang membuat berat jadi ringan, ya keikhlasan itu. Jadi kalau ada orang ditanya, Pak Ustadz, aku ngaji kok berat? Oh kalau gitu pengajiannya dirubah di rumahku aja deh, biar ringan. Nggak menjamin, Bu. Yang membuat ibadah itu jadi berat, itu karena faktor nawaitu, keikhlasan. Bu, ada orang yang goes sepeda dari Bintaro ke Bogor, PP ada yang kuat gak? Ada. Tapi aneh, ngangkat selimut saat dengar azan subuh gak kuat. Coba, beratan mana? Apakah ada yang bilang, loh kan selimutnya berat? Yang membuat berat bukan selimut. Ya, kita nggak ikhlas. Tapi begitu ikhlas, kuat. Maka disinilah pentingnya keikhlasan. Dan kalau hidup ini sudah ikhlas, ini efek ikhlas ya. Efek ikhlas, kalau hidup sudah ikhlas, insya Allah hidup kita akan jauh dari kekecewaan. Karena kita selalu kembalikan semua hidup ini kepada Allah. Itu efek ikhlas. Makanya kalau hari ini ada orang sering kecewa, itu yang kecewain bukan orang lain, jangan belum ikhlas. Ini pada diam kan apa? Pada bukan kekecewaan. Pak Ustadz, aku tuh kecewa Pak Ustadz sama suamiku. Kenapa? Aku sudah berbuat baik sama suamiku, Pak Ustadz, suamiku nggak balas baik, Pak Ustadz. Maka saya kecewa. Akhirnya disalahin suami kan? Padahal kekecewaan istri bukan karena suami. Kekecewaan istri itu karena dia berbuat baik kepada suami, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia nggak akan minta balasan dari suami. Walaupun suami nggak balas, dia nggak menuntut karena dia berharap kebaikan yang dibalas oleh Allah. Bisa Bu? Nah, insya Allah ya, kayaknya telah tukang ya, kan biasanya kan gitu kan. Kekecewaan selalu kita cari siapa yang ngecewain aku, gitu kan? Dan kekecewaan itu bukan datang dari siapa-siapa. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, kita nggak akan berharap untuk dibalas oleh manusia. Tapi dia nggak balas, nggak peduli, karena saya berbuat baik hanya berharap dibalas oleh Allah. Sekarang saya bertanya, ibu berbuat baik sama suami nggak balas, Allah balas kebaikan ibu kan? Kenapa kecewa? Yang kecewa itu kalau Allah nggak balas, kan gitu kan? Ada orang tua berbuat baik sama anak, baik ya? Bu, orang tua berbuat baik sama anak, baik ya Bu? Baik. Tapi tujuannya biar anakku balas baik. Kalau anaknya nggak balas baik, kecewa nggak orang tua? Begitu orang tua kecewa, yang disalahin siapa? Anak. Padahal kecewaan orang tua bukan karena anak, karena orang tua masih bergantung, kepengen mendapat balasan dari anaknya. Coba kalau dia berharap dibalas sama Allah, dia nggak peduli mau anak balas atau nggak balas, dia yakin kebaikan kepada anak pasti dibalas oleh Allah. Karena yang nyuruh berbuat baik orang tua ke anak itu Allah. Kenapa minta balasan dari anak? Kenapa nggak minta balasan dari Allah? Harusnya kalau kita sadar seperti itu, nggak perlu orang tua itu jantungan gara-gara anak. Tapi hari ini pagi-pagi orang tua udah jantungan gara-gara itu jantung turun ke pusat. Nah, bilangin itu efek dari keikhlasan. Makanya kalau kita tuh bisa ikhlas, ya Allah, di samping ibadah ringan, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, ternyata efek dari keikhlasan itu hidup kita akan dijauhkan dari kekecewaan. Makanya kalau ada orang yang kita sendiri kecewa, bukan orang lain yang mengecewakan. Jangan-jangan kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kita masih banyak bergantung sama manusia. Itu yang menyebabkan kita tidak ikhlas. Tapi kalau kita bergantungnya kepada Allah, Allah nggak mungkin mengecewakan kita. Allah pasti membalas kebaikan kita.
Setuju? Suami berbuat baik sama istri baik ya? Mana suami-suami ini? Lalu suami bilang, "Ma, aku berbuat baik sama kamu, Ma, biar kamu itu balas baik sama aku." Lalu kalau istri nggak balas, suami kecewa. Begitu kecewa disalahin. Padahal kekecewaan bukan karena istri. Kekecewaan itu karena suami berbuat baik kepada istri belum sebelumnya ikhlas karena Allah. Karena dia masih minta balasan dari istrinya. Padahal kalau dia betul-betul karena Allah, kalau istrinya nggak balas, dia nggak kecewa. Karena apa? Dia sadar bahwa yang menyuruh berbuat baik suami ke istri itu Allah. Kalau yang menyuruh Allah, nggak mungkin Allah itu mengecewakan kita. Ya, maka yang sabar bapak-bapak ya. Ya. Jadi itu efek dari keikhlasan. Makanya kalau ibadah itu ikhlas karena Allah, insya Allah ibadah itu akan bertahan lama, akan istiqomah. Berarti indikator kalau kita pengen tahu, Pak Ustadz, ibadahku istiqomah apa enggak? Enggak perlu Ustadz ditanya. Lihat saja ibadah kita ini tetap langgeng, apa luntur karena waktu, apa luntur karena keadaan. Kalau luntur karena keadaan, berarti ibadah kita karena waktu. Kalau ibadah kita karena Allah, Allah ada di waktu kapanpun. Harusnya sekali ibadah sama Allah, ya sampai mati tetap ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan bisa istiqomah, dan ibadah yang kita lakukan selain istiqomah mudah-mudahan bisa membawa efek, Bu. Karena tujuan ibadah bukan pada ibadah, tapi tujuan ibadah adalah agar ibadah itu membawa pengaruh positif dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Ini nilai pengajian kita, Bu, bukan dilihat berapa lama sudah ngaji, tapi nilai pengajian kita akan dilihat sebelum dan setelah ngaji ada nggak perubahan-perubahan diri. Nah, perubahan itulah sebetulnya tujuan dari ibadah. Maka kalau ada orang sudah datang ke pengajian kok tetap masih senang berbuat dosa, berarti yang datang ke pengajian baru fisiknya, belum hatinya. Kalau ada orang sudah sholat tapi kok tetap masih senang maksiat, ada orang sudah ngaji senang apa, Bu? Kok tahu aku senang ngaji? Ini ibu cerdas kalau usah begini. Ada yang biasa gosip itu bukan ibu-ibu, ya biasa gosip itu bapak-bapak. Ya. Karena di mana-mana pengajian itu banyak ibu-ibu kan. Masa udah senang ngaji masih senang merumpi? Saya nggak percaya. Itu berita hoax, itu berita fitnah. Ya. Jadi saya nggak percaya itu. Kalau dibilang ibu senang merumpi, saya nggak percaya. Di mana-mana ibu senang pengajian, masih senang merumpi? Saya nggak percaya. Ya. Jadi yang senang merumpi itu bapak-bapak. Ya. Kalau ibu suka nonton punya akhirnya. Cukup ya. Waktu Pak Ustadz terbatas, mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali, dan semoga ibadah yang kita lakukan di Ramadan tetap terjaga sampai 11 bulan ketemu Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan? Saya kasih pertanyaan kalau ada yang bertanya, mangga. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, ada. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada ya, udah banyak pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya berpikir dulu salah saya. Ini ada yang pertanyaan, mungkin saya pertama dulu terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu boleh diucapkan, tapi dalam melaksanakan mungkin satu hal yang tidak mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan ikhlas pada orang-orang yang sedang mendapatkan cobaan hidup yang cobaannya tidak ringan dan tidak sebentar. Dia ada cobaan yang berat dan menahun, sehingga menjadi tidak, maksud kita niatnya ikhlas, nanti yang diingat ikhlas seperti itu kan, berarti itu tidak mudah. Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua terkait dengan istiqomah pas Ramadan. Nah, ini saya agak bingung antara apakah ini dalil, masalahnya adalah di tidak istiqomah, atau masalahnya ada di dalil yang mungkin kurang clear bagi saya, yaitu mengenai keutamaan wanita untuk sholat di masjid. Jadi ketika bulan Ramadan kan Masya Allah ya Ustaz, penuh saf ahwat itu untuk sholat tarawih misalnya, padahal itu kan sunnah. Sedangkan sebaik-baiknya kan yang wajib gitu Ustaz ya, kalau memang demikian. Tapi ketika Ramadan berakhir, tinggal beberapa orang lagi sahabatnya gitu kan. Nah, kalau kemudian saya tanya, biasanya yang jawabnya, oh dari keutamaan sholat bagi wanita itu adalah di rumah, ada dalilnya gitu kan. Tapi kenapa pada saat Ramadan sholat sunnah di masjid? Kalau saya cari tahu lagi, ternyata
kalau kata Ustaz Hidayat dan Ustaz Somad, oh itu dulu hadis tersebut karena pada saat itu kondisi Masjidil Masjid Madinah itu belum ini aman seperti itu, dan kalaupun masjid juga ada dalilnya jangan melarang istri-istrimu ke masjid. Tapi banyak kalau kita searching banyaknya dalilnya ini yang dipegang oleh ulama lainnya sih, mohon amalan dosen. Terima kasih warahmatullahi. Harusnya ibu tanya sama yang tidak sepaham, jadi seolah-olah kalau sholat di masjid itu kurang afdol, lebih bagus ada di rumah. Itu kalau umroh, kira-kira orang itu di hotel atau di masjid? Kan bingung ya? Jadi kok ngomongnya sama orang itu, tapi dia sendiri, kenapa harus di masjid? Kenapa nggak di hotel? Nah, alasannya nanti gini, kan itu masjid Nabawi, kita masjid begini. Kan hadisnya hanya bicara masjid. Kalau kita mau ini ya tapi ada. Memang kadang-kadang ada persoalan yang kecil sedang dibesar-besarkan, tapi yang besar Pak kadang dikecilkan. Hanya gara-gara begini, akhirnya nanti menganggap bahwa kalau nggak ngikutin apa yang dipahami, dianggap kita nggak sunnah. Dan begitu menganggap orang nggak sunnah, itu sebetulnya adalah sebuah kesombongan. Nah itu yang saya bilang, yang kecil dibesarkan, tapi yang besar dikecilkan. Akhirnya dia menganggap apa? Pengajarku yang sunnah, yang sono nggak sunnah. Ustadzku yang sunnah, ustadz yang sono nggak sunnah. Selalu bicara sunnah, tapi senyum aja susah. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Ini saya cerita ada di mana tadi? Londo. Selalu bicara sunnah, senyum aja susah. Jadi sebetulnya sunnah itu apa? Nah, jadi itu saya dulukan. Jadi dia kalau konsisten harusnya sebagai sholat wanita ada di rumahnya, ketika umroh, ketika haji ya di hotel kan, dosa ke masjid, gitu deh. Nah, berarti kan artinya bahwa dalil yang dipegang itu tidak utuh. Jadi gini loh, begini ya. Kalau kita belajar Quran sama belajar hadis, itu yang lebih rumit itu bukan Quran. Hadis. Yang susah, yang paling rumit itu belajar hadis. Kalau belajar Quran, itu para ilmunya asbabun nuzul, tafasirul ayat bil ayat, tafasirul ayat bil hadis, tafasirul ayat bil istihad bil ulama atau ijma' qiyas. Selesai. Kalau saya tadi menyebutkan, kalau bukan surat sekian ayat sekian, ibu perlu nggak nanya gini, Pak Ustaz, itu suratnya sahih apa enggak Ustaz? Tapi begitu kita bicara hadis tentang bab masjid itu nggak cuma satu. Hadis tentang keutamaan sholat wanita nggak cuma satu. Nah harusnya ketika bicara tentang keutamaan sholat di masjid sama sebaik-baik sholat wanita ada di masjid, itu harusnya tidak hanya belajar sepotong-sepotong hadis, tapi harus dikombinasikan dengan Quran. Kalau bicara Quran itu jelas itu At-Taubah surat 9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman sama Allah. Disebut gak? Disitu ada wanitanya. Disebut gak laki-lakinya? Semua orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah. Sekarang yang kepingin beriman itu laki-laki atau perempuan? Atau perempuan toh atau laki-laki saja? Semua laki perempuan. Kita kepingin disebut iman oleh Allah. Dan ternyata menurut Quran, tanda orang beriman senang memakmurkan masjid. Itu Quran loh. Quran ini seolah-olah mau dibatalkan hanya dengan hadis sepotong. Bu, kalau kita belajar tentang istinbat hukum itu apa Bu? Kekuatan dalil pertama itu Quran, qala Allah, kedua qala Rasulullah, ketiga qala sahabat, ketiga qala tabi'in, keempat tabi'in, baru kelima ijtihadil ulama atau ijma' qiyas. Masuk hadis mau membatalkan Quran? Di surat At-Taubah ayat 18, di situ umum kok orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kalau hanya laki-laki nggak disebutkan? Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang makmur itulah beriman sama Allah. Kenapa disebutkan secara umum? Berarti memakmurkan masjid bukan hanya kewajiban laki-laki, tapi juga kewajiban kita perempuan. Dulu memang pernah Rasulullah tidak menganjurkan perempuan ke masjid, tapi karena apa? Kondisinya lil fitan, karena masih banyak fitnah. Kalau ibu-ibu keluar ke masjid subuh-subuh,
pada masa itu Islam belum aman, laki-laki dibunuh di jalan apalagi ibu. Ya, sama seperti ziarah kubur dulu tuh dilarang Rasulullah, tapi begitu sudah Fathul Mekah, ziarah kubur dibolehkan. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah melarang, khawatir menyembah kuburan. Begitu iman sudah kuat, Rasul menyuruh. Lah, hadis itu ada kontekstualnya. Itu namanya ada ilmu asbabul wurud. Kalau Quran ada asbabul nuzul, konteksnya. Kenapa Rasul melarang wanita pada masa itu? Karena apa? Takut terjadi fitnah. Yang penting jangan bawa fitnah ibu ke masjid. Jangan pergi ke masjid kayak ke kondangan. Kan jadi fitnah nggak boleh. Ke masjid lipstick sampai 1 cm tebal. Ya. Nah kan nanti bawa fitnah jadi nggak boleh. Nanti bapak-bapak dia jadi siapa ya? Saya kenal siapa? Nah, kan jadi fitnah. Ya, jadi sebaiknya kalau ibu mau ke masjid bu, pakai mukena dari rumah. Kalau perlu mukanya diikat atasnya ibu jalan. Jadi kan nggak jadi fitnah kan? Sampai berani diri pocong. Saya berani berdebat itu. Kalau ada yang melarang-larang perempuan tidak boleh ke masjid, ya. Karena kalau bicara tentang masjid harusnya Quran dulu, baru hadis. Nah, Qurannya kan jelas, ya. Ya tapi ada lah, kan susah kalau kita berdebat sama saudara muslim sendiri nanti jadi nggak benar. Tapi yang kita sedihkan itu kalau nggak cocok pemahamannya jangan nyalahin. Ini kan kadang-kadang berbeda langsung dianggap bid'ah, langsung dianggap salah. Nah ini yang kita sedih. Ya, begitu. Terus yang kedua apa tadi? Bagaimana ikhlas ketika menghadapi ujian yang berat? Saya kadang-kadang agak tergelitik ya kalau ada yang bilang ini ujianku berat, ini ujianku ringan. Padahal sebetulnya kalau bicara tentang ringan dan berat itu bukan dari masalah, ya, tapi tergantung sikap kita dalam menghadapi masalah. Ada orang yang berat bu, tapi dia menyikapi masalah itu, ya, dengan happy, maka dia tidak terasa berat. Tapi ada yang menghadapi masalah ringan, tapi disikapi dengan berlebihan, ya terasa berat. Maka yang membuat berat dan tidaknya masalah bukan masalah, tapi yang menentukan adalah kemana kita bawa masalah itu. Kalau kita bawa ke pikiran kita berat, tapi kalau kita bawa ke Allah terasa ringan. Ya. Jadi kalau ada orang, "Pak Ustaz, masalahku berat," seolah-olah kan dia disalahin masalah itu. Padahal berapa banyak orang lebih dari kita yang dia hantam dengan masalah. Tapi kenapa dia bisa tersenyum? Kalau bicara masalah, ujian kita sama Nabi beratan mana? Ya kan? Kalau bicara cinta, Rasul cinta, Allah cinta Nabi apa cinta kita? Lah yang dicintai saja tetap diuji. Kita siapa? Kok nggak mau diuji? Ya kan? Ada orang diuji dengan ujian berat, ya karena mungkin imannya kelas berat. Dan ada orang diuji dengan ujian biasa, mungkin karena kelas imannya juga kelas biasa. Ya, begitu ya. Jadi berat dan tidaknya masalah itu sebetulnya akan ditentukan kemana kita membawa masalah. Kalau setiap masalah kita bawa ke pikiran kita, lelah kita, sampai mengkerut pikiran. Tapi kalau kita bawa masalah kepada Allah, jangankan menyelesaikan masalah kita, buat bumi langit aja Allah ringan, apalagi cuma menyelesaikan masalah kita. Ya, tiga itu ya. Semoga ada manfaat. Al-Fatihah. Baik, kita tutup dengan doa kifarah majelis ya. Besok kapan nih kita nih? Makan besok. Rabu.